wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Farhan Rizal Anam, NPM 2341139, kelas MNJ 23B. Here I will explain about the material. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan studi kelayakan bisnis. Yaitu studi kelayakan bisnis adalah fondasi penting sebelum mulai bisnis, yaitu tujuannya meminimalkan resiko dan memaksimalkan potensi keberhasilan. Next, yaitu apa sih itu kelayakan bisnis? Yaitu ada tiga. Yang pertama itu analisis mendalam, yang kedua itu aspek komprehensif, dan yang ketiga itu dasar keputusan. Itu yang pertama yaitu adalah mengukur potensi keberhasilan bisnis dengan cermat, dan yang kedua adalah market teknis, finansial, dan hukum untuk evaluasi lengkap. Dan yang ketiga yaitu dasar keputusan hasil menjadi panduan go no go untuk memulai usaha. Next, itu ada lagi identifikasi ide bisnis dan peluang pasar. Itu ada tiga. Yang pertama itu brainstorming, dan yang kedua itu riset pasar awal, dan yang ketiga itu contoh. Itu yang pertama brainstorming itu menggali ide bisnis berdasar kebutuhan pasar. Dan yang kedua yaitu riset pasar awal, yaitu identifikasi target pasar dan kompetitor. Dan yang ketiga yaitu contoh, yaitu contohnya potensi bisnis kedai kopi yaitu kekinian di area kampus. Next, yaitu analisis pasar dan pemasaran. Itu ada empat. Yang pertama itu ukuran dan tren pasar, dan yang kedua itu analisis kompetitor, dan yang ketiga itu strategi pemasaran, dan yang keempat itu contoh SWOT. Itu yang pertama adalah ukuran dan tren pasar, yaitu evaluasi pertumbuhan dan segmentasi pasar. Dan yang kedua adalah analisis kompetitor, yaitu mentahkan kekuatan, kelemahan, dan strategi pesaing. Dan yang ketiga yaitu strategi pemasaran, yaitu bauran pemasaran atau 4P, yaitu produk, harga, tempat, promosi. Dan yang keempat adalah contoh SWOT. SWOT itu evaluasi kedai kopi kompetitor lewat analisis SWOT. Next, yaitu ada lagi tiga analisis teknis dan operasional. Yaitu pertama itu lokasi dan tata letak, yaitu lokasinya harus strategis. Dan yang kedua itu peralatan supplier, yaitu peralatannya untuk bahan baku dan lain-lain. Yang ketiga itu proses produksi. Yaitu yang pertama adalah lokasi dan tata letak, itu menentukan lokasi strategis dan desain efisien. Dan yang kedua adalah daftar alat, bahan baku, dan mitra pemasok kopi. Dan yang ketiga adalah proses produksi, meningkatkan efisiensi layanan dan operasional. Next, yaitu analisis finansial. Itu pertama adalah proyeksi keuangan, yaitu estimasi pendapatan, biaya, dan laba rugi 5 tahun. Dan yang kedua adalah break even point, itu menentukan titik balik keuntungan bisnis. Dan yang ketiga adalah arus kas, itu memastikan likuiditas bisnis tetap sehat. Dan yang keempat adalah kelayakan investasi atau analisis NPV, IRR, dan payback period. Next, yaitu analisis hukum dan legalitas. Itu yang pertama adalah izin usaha, itu proses pengurusan SIUP dan TDP dan izin lainnya. Dan yang kedua adalah kontrak dan perjanjian, yaitu mengelola dokumen hukum bisnis yang relevan. Dan yang ketiga adalah CSR dan lingkungan, yaitu tanggung jawab sosial dan dampak hukum lingkungan. Next, yaitu analisis dampak lingkungan dan sosial. Itu yang pertama adalah dampak lingkungan, yaitu identifikasi efek positif dan negatif bisnis. Dan yang kedua adalah program CSR, yaitu inisiatif sosial seperti donasi dan kemasan ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah contoh praks, yaitu penggunaan kemasan biodegradable dan program komunitas kopi. Next, yaitu penyusunan laporan studi kelayakan. Itu yang pertama adalah ringkasan eksekutif, yaitu pemaparan gambaran dan keseluruhan studi.
Dan yang ketiga adalah kesimpulan, itu rekomendasi, yaitu penilaian kelayakan untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah lampiran, yaitu data pendukung dan analisis lengkap. Next, yaitu terakhir adalah kesimpulannya, yaitu selikakan kunci sukses bisnis Anda. Yang pertama adalah investasi berharga, yaitu waktu dan sumber daya untuk keberhasilan bisnis. Dan yang kedua adalah pengembalian keputusan tepat, yaitu meminimalkan resiko dengan data lengkap. Dan yang ketiga adalah sesi tanya jawab, itu diskusi dan klarifikasi untuk pemahaman mendalam. The heart and my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.